Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Engkang kaula hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, khususnya pengurus penyiar salawat wahidiyah di semua tingkatan, wabil khusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kiai Haji Ahmad Masruh, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdib, dumateng Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, dumateng Ibunda Ibu Nyai Hajah Tatik Farihah binti Kiai Haji Abdul Majid ingkang kaula taati, para pejabat baik sipil maupun militer, TNI, Polri yang hadir, para hadirin hadirat peserta mujahadah kubro rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, maka untayan tahmid, salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta penyampaian penghormatan kepada para kekasih Allah, khususnya Ghausi hada zaman, kami makmum kepada pembicara terdahulu. Yang intinya kita semua berharap bahwa malam hari ini, seperti tadi disampaikan pada sambutan DPP, adalah malam pertama kita mengadakan resepsi mujahadah kubro. Sebagaimana sebuah ungkapan bahwa apabila awalnya bagus, cemerlang, insya Allah ke depan sampai akhir pun akan cemerlang. Maka itu mari benar-benar pada malam pertama ini, gelombang pertama ini, kita persiapkan hati kita terutama, baik kepada masyarakat umumnya dan diri kita pribadi kita koreksi, sehingga malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Apabila gelombang pertama ini sukses, insya Allah kita semua yakin bahwa gelombang kedua, ketiga, keempat, dan gelombang terakhir akan sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi mari kita tata diri kita, terutama hati kita. Kita benahi niat kita, hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadasa. Niat lillah, lil rasul, lil ghaus. Kesadaran billah, bir rasul, bir ghaus. Kita mulai pada malam hari ini. Sebagaimana firman Allah, bahwasanya dunia, manusia, jin itu diciptakan tiada lain kecuali menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kata ma dan kemudian ada kata illah.
Berarti penekanannya itu adalah dalam kalimat yang terakhir, yaitu liya'buduni, supaya menyembah kepada Allah. Menyembah kepadaku maksudnya kepada Allah. Dan penyembahan kepada Allah ini adalah penyembahan yang total, mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Maka di situ yang dipakai adalah kata abdun, ibadah. Ibadah itu artinya mengabdikan diri, menyembah seutuhnya. Ibadah itu kalau bahasa Indonesia, kata ibadun itu artinya hamba sahaya. Berarti kita menyembah kepada Allah tanpa pamrih. Karena hamba itu tidak memiliki hak atas Tuannya. Seberapa keras pekerjaan hamba, dia tidak memiliki hak untuk meminta imbal balik kepada Tuannya. Begitu jika kita dalam beribadah, maka ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa minta imbalan yang bermacam-macam. Itulah hakikinya ibadah yang kita perjuangkan bersama-sama, kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sering dalam tahlil kita membaca ayat-ayat suci Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya itu milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semua yang kalian kerjakan, baik itu yang tampak, yang kalian tampakkan, yang kalian dohirkan, ataupun yang tidak kalian tampakkan, maka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik itu pekerjaan batin maupun pekerjaan lahir, itu semua besok akan dihisab oleh Allah. Ayat ini begitu menakutkan sekali bagi para sahabat pada saat itu. Dalam beberapa tafsir disampaikan, misalnya dalam tafsir Jalalain, dalam Ibnu Katsir disampaikan tentang cerita ayat tersebut. Ketika ayat itu diturunkan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang engkau tampakkan dan engkau batin, engkau rahasiakan, maka akan dihisab oleh Allah. Pada saat itu para sahabat berbondong-bondong sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sowan kepada Rasulullah, bersimpuh, meletakkan lututnya dan menyatakan, ya Rasulullah, selama ini kami telah dibebani untuk ibadah, sholat, zakat, puasa, sedekah. Mungkin kalau saat ini bermujahadah, saya telah dibebani seperti itu ya Rasulullah. Walaupun berat, kami sanggup. Itu sahabat. Tetapi kalau kami harus menerima ayat ini, yang mana pekerjaan zahir dan batin semuanya akan dihitung oleh Allah, kami tidak sanggup ya Rasulullah. Itu sahabat. Sahabat itu adalah kulluhum udul. Orang yang paling baik di antara generasi umat manusia adalah generasi sahabat. Itu pun merasa keberatan apabila perbuatan hati itu juga ikut dihisab. Misalnya kita ingin berbuat jelek tapi masih dalam hati kita, masih dalam hati, belum wujud dalam perbuatan, itu pun akan dihisab. Maksudnya ayat itu seperti tersebut. Itu sahabat-sahabat keberatan menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah dawuh, janganlah kalian sahabatku seperti umat terdahulu. Mereka mendengar firman Allah, tetapi mereka mengingkarinya. Maka sahabat-sahabatku katakanlah, kamu semua mendengar firman Allah dan mentaatinya.
Sami'na wa atokna. Melihat keberatan sahabat itu, Rasulullah menegur sahabat. Mereka umat terdahulu ketika mendengar ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, mereka mendengar. Tapi maksiat terhadap Allah, sami'na wa asoina. Kalian para sahabat harus menjawab sami'na wa atokna. Kemudian para sahabat pun menyatakan sami'na wa atokna ya Rasulullah. Sangat berat karena perbuatan hati dihisab. Tapi karena Rasulullah mengatakan harus bilang sami'na wa atokna, sahabat pun mengatakan sami'na wa atokna. Hingga kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada Allah bahwa keberatan para sahabat itu luar biasa. Bayangkan, amalnya hati itu pun dihisab. Akhirnya melalui Rasulullah disampaikanlah kabar gembira bahwa perbuatan-perbuatan hati yang jelek, yang penting tidak diamalkan, maka itu akan diampuni oleh Allah. Dan perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun tidak diamalkan, itu sudah dicatat baik oleh Allah. Itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Akhirnya sahabat pun bergembira, sangat bergembira, hingga turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang tidak mampu dilakukan atau ditanggung oleh manusia. Melihat cerita tersebut, sahabat itu kan luar biasa. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, maka ketika kita semua pengurus penyiar salawat wahidiyah khususnya ditanya sanggupkah diri kita menjadi penerus atau wakil mu'alif wahidiyah, maka jawaban kita harus sanggup. Sanggupkah kita menjadi penerus mu'alif salawat wahidiyah? Sanggup. Sahabat dulu tidak sanggup, kemudian ditegur oleh Rasulullah, katakan sanggup. Maka kita sebagai generasi penerus juga harus mengatakan sanggup. Ketika kita mengatakan sanggup, maka insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang seakan-akan itu belum hebat, tapi karena mau berjuang di wahidiyah menjadi hebat. Begitu juga sahabat pada zaman dahulu. Ya maaf, termasuk salah satu sahabat yang keberatan dengan ayat tersebut itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang luar biasa. Itu merasa keberatan. Tapi akhirnya didhawuhi Rasulullah seperti itu menerima. Dan kemudian dimudahkanlah urusan-urusan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sebelum Islam itu terkenal. Namun terkenalnya hanya sekitar kota Mekah. Kota-kota lain belum ada yang kenal dengan Sayyidina Umar. Tapi begitu mendapat bimbingan Rasulullah, nama Sayyidina Umar, kemuliaan Sayyidina Umar, keluhuran budi Sayyidina Umar, hingga saat ini kita kenal. Sebab Sayyidina Umar atau sebab tarbiyah dari Rasulullah SAW. Sebab tarbiyah, bukan sebab Sayyidina Umarnya. Begitu Sayyidina Umar dididik oleh Rasulullah menjadi pribadi yang hebat. Begitu juga para akwan mu'alif salawat wahidiyah. Ya mohon maaf, Romo Yaisan hebat, tapi hebat, lebih hebat lagi ketika ditempa atau dibimbing oleh mu'alif salawat wahidiyah. Romo Jazuli hebat, tapi kehebatannya jauh lebih hebat ketika mendapat bimbingan dari mu'alif salawat wahidiyah. Begitu juga dengan akwan-akwan yang lain. Contohnya di DPP yang saat ini saja, misalnya ada kabid kepala bidang keuangan, namanya Kiai Hasan Fahmi. Ya maaf, matematika nggak bisa, pasifa aktiva nggak bisa. Tapi karena dibimbing oleh mu'alif salawat wahidiyah melalui ketua umum, melalui para ketua DPP, mendapat bimbingan mu'alif yang nggak bisa matematika, sukses mendanai acara-acara wahidiyah, kegiatan-kegiatan wahidiyah, program-program wahidiyah
termasuk pada malam hari ini Mujahadah Kubra Wahidiyah. Ini adalah jasa, termasuk jasanya Kiai Hasan Fahmi yang matematika saja nggak paham. Tapi karena mendapat bimbingan mu'alif melalui Bu Nyai Tati, melalui ketua umum, melalui ketua DPP, akhirnya mampu melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu pengurus Wahidiyah di semua tingkatan, ketika jenengan semua, kita semua ditanya sanggupkah menjadi wakil mu'alif, maka jawabnya hanya satu, sanggup. Insya Allah segala hal akan dimudahkan oleh Allah, segala hal akan dibantu, dibimbing oleh mu'alif Shalawat Wahidiyah melalui bapak-bapak yang ada di Dewan Pimpinan Pusat. Yang penting kita harus sanggup. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu. Iya, kemudian tidak. Maka itu sami'na wa ata'na. Itu cerita para sahabat. Oleh karena itu, kepada para pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah di semua tingkatan, kalau kita pikir, kita introspeksi diri kita, tentu beban yang diberikan kita itu kan sangat berat. Yang diberikan kepada kita sangat berat. Kita harus menjamin terselenggaranya acara-acara Wahidiyah dengan baik. Kita harus menjamin bahwa pengamal Shalawat Wahidiyah di semua tempat itu bisa menjalankan acara-acara kewahidian dengan aman, tentram, lancar. Kan begitu toh? Maka itu sangat kami harapkan dalam kubro-kubro ke depan, bahwa penyiar Shalawat Wahidiyah di semua tingkatan itu tidak hanya memfasilitasi tempat, tapi lebih-lebih bisa membantu pembiayaan pengunjung, pembiayaan pengamal-pengamal yang ada di daerah, mereka yang tidak mampu dibiayai oleh BSW, baik itu BSW kecamatan, cabang maupun wilayah, memberikan bantuan. Siapa saja yang mau berangkat Mujahadah Kubro dibantu, difasilitasi. Itu lebih hebat lagi, karena tujuan didirikannya organisasi Wahidiyah di samping menjaga kemurnian, melestarikan Shalawat Wahidiyah dan acaranya, adalah memfasilitasi, melayani para pengamal Shalawat Wahidiyah agar para pengamal ini bisa bermujahadah dengan sebaik-baiknya. Maka itu jalan satu-satunya adalah mempererat silaturahmi. Silaturahmi adalah satu-satunya jalan agar keorganisasian kita, agar organisasi kita, pengurus semua, baik di tingkat pusat sampai daerah, itu bisa saling mengenal, bisa solid, komunikasinya bisa lancar. Itu jalan satu-satunya adalah silaturahmi. Mu'alif Shalawat Wahidiyah sangat gemar sekali silaturahmi kepada para pengamal, kepada tokoh Wahidiyah, silaturahmi. Bahkan Rasulullah sebagai contoh kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu memberikan contoh silaturahmi dan silaturahmi. Maka itu kami minta kepada semua pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah di semua tingkatan untuk menjalin silaturahmi yang sebaik-baiknya, baik kepada sesama pengamal Wahidiyah maupun kepada selain atau di luar pengamal Wahidiyah. Dengan begitu maka soliditas organisasi kita yang niatnya atau tujuannya melayani para pengamal agar bisa mujahadah sebaik-baiknya itu bisa tercapai dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Kembali ke lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh tadi. Para ulama itu menjelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu menjelaskan ada dua versi. Yang pertama dari versi syariatnya, bahwa yang dihukumi oleh ulama itu adalah yang tampak,
syariat itu, masalah batin, masalah hati itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah pepatah, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Yang kita hukumi adalah yang tampak, yang nyata, yang jelas bisa kita lihat. Sedangkan masalah-masalah yang sarair, rahasia yang ada dalam hati, kita serahkan kepada Allah. Jadi dari situlah niat itu menjadi penting. Kemudian ulama tasawuf menyatakan bahwa hati itu adalah komando. Hati adalah komando. Ketika hati itu bagus, maka semua perbuatan itu akan menjadi bagus. Idza soluhat jasad kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahia al-qalbu. Jadi itulah yang kita perjuangan dalam Wahidiyah. Hati, kemurnian hati, kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wahidiyah tidak fokus memperjuangkan masalah bagaimana caranya sholat, orang sholat macamnya bagaimana, rukunnya apa, syaratnya apa, modelnya apa, tidak. Wahidiyah itu memperjuangkan hati. Ketika orang sholat yang diperjuangkan itu bukan caranya sholat, tetapi bagaimana agar sholat itu sempurna hatinya. Hakikatnya sholat itu sempurna. Karena ketika sholat kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, itu hanya kuberikan kepadamu. Wahidiyah mengajarkan agar dalam sholat, ketika sholat kita itu niat semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dalam melaksanakan sholat kita harus merasa bahwa kita bisa sholat karena dibisakan oleh Allah. Itu. Jadi liak budun itu menghamba itu bukan hanya niatnya saja. Saya niat menghamba kepada Allah dengan sholat. Menghamba itu bukan hanya dalam niatnya saja, tetapi ketika menjalankan sholat itu juga penghambaan kepada Allah. Dan Wahidiyah memperjuangkan agar penghambaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini benar-benar menjadi iman yang benar, iman yang kuat melalui penerapan lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilghas, bilghas. Kita bisa sholat karena Allah, kita bisa duduk karena Allah, kita bisa berdiri karena Allah. Didirikan oleh Allah. Kita ikut pengajian Mujahadah Kubro, niatnya melaksanakan perintah Allah. Namun dalam Mujahadah Kubro kita harus merasa bahwa kita ikut Mujahadah Kubro adalah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya niatnya saja, tapi perbuatannya itu pun dikawal oleh Wahidiyah. Jadi ada sebuah hadis, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Ulama menjelaskan yang dimaksud apa? Yang dimaksud itu adalah keikhlasannya. Orang niat itu pasti ikhlas. Tapi kalau sudah amal itu belum tentu ikhlas. Niat ikut Mujahadah Kubro lillahi ta'ala ikhlas. Tapi nanti ketika berangkat Mujahadah Kubro belum tentu ikhlas. Ada unsur riyaknya, ada unsur pamernya, ada unsur ujubnya, sombong, ada unsur takaburnya. Dan semua itu adalah penyakit hati. Maka itu Wahidiyah menyelaraskan agar di samping niat itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, amal perbuatannya pun menjadi benar-benar
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menerapkan lillah, billah, lil rasul, bil rasul, lil ghos, bil ghos. Itu adalah ilmiah. Ilmiah itu tempatnya ada di pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini dikendalikan oleh akal pikiran kita, dikendalikan oleh otak akal pikiran kita. Kita tahu ini baik, ini tidak baik. Kita tahu ini wajib, ini haram. Kita tahu ini merah, ini putih dan lain sebagainya. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan tidak bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kadang-kadang kita itu tahu bahwa ini tidak baik, tapi tetap saja kita laksanakan. Kita semua tahu bahwa membicarakan keburukan orang lain itu tidak baik. Tahu tidak? Tahu. Kita tahu kalau ngerasani itu tidak baik, tapi setiap hari kita masih rasan-rasan. Kita tahu bahwa meninggalkan sunnah-sunnah Rasul itu tidak baik. Kita tahu. Kita tahu bahwa kita meninggalkan mujahadah 717 setiap habis sholat itu tidak baik, tapi juga sering kita tinggalkan. Padahal akal tahu kalau itu tidak baik, tapi tetap kita laksanakan. Kenapa? Karena pengendali itu bukan akal, pengendali adalah hati. Ketika hati itu baik, maka semuanya akan menjadi baik termasuk akal. Ketika hati itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Dan akal membenarkan sesuatu yang tidak baik itu dilakukan. Oleh karena itu, pusat perhatian perjuangan Wahidiyah ini ada di hati. Karena komando yang paling penting itu adalah hati. Tapi memang sulit sekali hati itu. Jadi untuk menjernihkan hati, menghilangkan riya, menghilangkan ujub, menghilangkan takabur, menghilangkan nifak itu sulit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu mereka ragu tentang kebenaran Islam. Hatinya itu ada penyakit, penyakitnya itu namanya ragu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud penyakit hati pada ayat itu adalah riya, suka pamer. Jadi ditambah oleh Allah penyakit hatinya karena meragukan kebenaran Islam. Kalau kita sebagai pengurus, apabila kita meragukan khasiat daripada sholawat Wahidiyah, maka itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu ragu-ragu, was-was. Maka itu sekali lagi ketika ada kesanggupan, maka kita harus menyatakan sanggup. Kita harus yakin bahwa ajaran Wahidiyah yang kita perjuangkan ini itu benar-benar bisa menjernihkan hati dan bisa mengantarkan kita semua sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyakit hati ada yang namanya riya, ujub. Riya itu suka pamer. Kalau ujub itu bangga dengan dirinya pribadi. Takabur itu sombong. Ini hampir mirip, antara ujub dan takabur ini hampir mirip. Kalau ujub itu merasa bangga, dirinya bangga bisa begini. Bangga ketika mengikuti mujahadah kubro, membanggakan dirinya. Tapi kalau takabur itu lebih tersirat dalam perbuatan. Ujub itu lebih halus dan itu berbahaya juga. Belum lagi penyakit yang namanya nifaq, munafik. Antara lahir dan batin tidak sama. Antara yang diucapkan
dan yang dilakukan tidak sama. Alamatul munafikin, salah satu, idza hadasa kadzaba, ketika ngomong sering bohong. Bohong itu baik atau tidak? Saya kira semua orang tahu bahwa bohong itu tidak baik. Tapi adakah di antara kita yang tidak pernah berbohong? Tidak ada. Pasti di antara kita pernah melakukan bohong. Padahal bohong itu tidak baik. Nah, ini berarti kita kalah dengan hawa nafsu. Kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dalam taklim itu ada. Innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi wa sorihu kulli hawa sorihu hawani. Hawa nafsu itu adalah sebuah kehinaan, kerendahan, kehinaan itu hakikinya hawa nafsu. Barang siapa yang membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, berarti membiarkan kehinaan menguasai dirinya. Apabila kita membiarkan nafsu menguasai diri kita, sehingga kita melakukan perbuatan bohong, itu merupakan kehinaanlah yang menguasai diri kita. Wa idza wa'ada ikhtalafa, ketika berjanji berkhianat, nulayani janji. Para pengurus khususnya, terutama diri saya, sanggupkah menjadi penerus mu'alif sholawat wahidiyah? Sanggupkah menempatkan urusan sholawat wahidiyah di atas semua kepentingan yang lain? Sanggup. Tapi nyatanya ketika diundang dalam acara-acara wahidiyah, tidak kita nomor satukan urusan wahidiyah. Ada yang alasan anaknya sakit, ada yang alasan tetangganya mantenan, ada yang alasan macam-macam alasan, dan itu hebatnya hawa nafsu. Walaupun orang DPP termasuk saya sering ditipu hawa nafsu, alasannya macam-macam. Padahal ketika disumpah itu dijanji, siapkah menomorsatukan wahidiyah? Siap. Mari kita introspeksi bapak-bapak pengurus. Apakah ketika acara-acara wahidiyah itu kita nomorsatukan atau tidak? Mari kita introspeksi. Banyak kita mengalahkan wahidiyah daripada yang lain, itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Dan itulah hebatnya nafsu. Wa idza tumina khona, ketika dikasih kepercayaan berkhianat. Kita semua dikasih kepercayaan oleh mu'alif sholawat wahidiyah untuk menyiarkan sholawat wahidiyah. Apakah sudah maksimal penyiaran kita atau belum? Mari kita introspeksi. Kita dipercaya sebagai penerus mu'alif sholawat wahidiyah untuk saling mengingatkan sesama kita. Sudah kita lakukan atau belum? Apakah ketika kita menjabat sebagai pengurus penyiar sholawat wahidiyah ini, kita benar-benar melaksanakan tugas-tugas kita semaksimal mungkin atau belum? Mari silahkan kita introspeksi. Karena bagaimanapun juga kita besok akan dimintai tanggung jawab oleh mu'alif sholawat wahidiyah. Kita semua akan dimintai tanggung jawab oleh mu'alif sholawat wahidiyah. Ditanya, apakah sholawat wahidiyah ini sudah kamu siarkan atau belum? Apakah tetangga-tetanggamu sudah kamu beritahu tentang wahidiyah atau belum? Apakah teman-temanmu, saudara-saudaramu semuanya sudah tahu tentang wahidiyah atau belum? Besok di yaumul mahsyar kita akan disidang dan dihadapkan oleh mu'alif sholawat wahidiyah. Maka bukan hal yang aneh sekarang kita rukun bertemu, tapi besok kita akan saling menghindar.
Karena tanggung jawab itu tidak kita laksanakan sebaik-baiknya. Apalagi kita semua juga orang yang berilmu. Kita mengenal lillah, billah, lirrasul, birrasul, mujahadah kita tahu. Tapi tidak kita amalkan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli ubbatil wasa. Yang tidak mau mengamalkan wahidiyah, terutama pengurus-pengurus wahidiyah, tahu kalau itu ilmu supaya diamalkan, tetapi tidak mengamalkan, tidak mensiarkan, maka besok akan disiksa lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Mari kita introspeksi diri. Apakah dalam keberwahidian kita ini benar-benar mendedikasikan diri seutuhnya kepada wahidiyah, atau hanya sebatas abang-abang lambe, atau hanya sebatas sekedarnya saja, atau sudah sepenuhnya? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Aidza ja'atis sokhoh, ketika besok, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Maka saling berlarian. Sesama saudara itu nggak mau ketemu karena tanggung jawabnya. Kita sebagai pengurus besok dituntut oleh masyarakat. Kenapa saya dulu nggak kamu siari wahidiyah? Besok menuntut, mencari kita. Saudara kita besok mencari kita. Waktu mujahadah kubro, kenapa saya nggak kamu ajak? Menuntut. Kita pun akan menuntut yang lain, saling tuntut menuntut sehingga tercerai-berai, saling menjauh. Semuanya besok akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa yang dihadapkan oleh mu'alif salawat wahidiyah itu adalah kita sebagai pengurus penyiar salawat wahidiyah. Itu besok pertama kali dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu marilah dalam malam hari ini dengan kerendahan hati, dengan rasa bersalah, rasa tadzallum, rasa tadzallul, kita terapkan dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mohon kepada mu'alif salawat wahidiyah agar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan ini dimaafkan oleh mu'alif salawat wahidiyah. Kita mohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita sebagai umatnya yang penuh dosa ini itu dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita namanya manusia itu tempatnya salah, maka pasti akan banyak kesalahan. Sebelum kita besok disidang di Yaumul Mahsyar, mari hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan itu dimaafkan. Ketika kita mau merintih dalam hati dengan sebenar-benarnya merintih, maka itu lebih disukai Allah daripada mujahadahnya para wali. Tangisan hati kita karena merasa berdosa itu lebih disukai, lebih dicintai Allah daripada mujahadahnya para wali, daripada tasbihnya para muqarrabin. Aninul mudnibi itu sering didauhkan oleh mu'alif salawat wahidiyah. Maka mari sekali lagi pada malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Ghausi hada zaman radhiyallahu an, agar diri kita pribadi khususnya, agar masyarakat keluarga kita, masyarakat kita pada umumnya, jami'al alamin, itu segera diberi kesadaran kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika kita berdoa, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya Allah, Tuhan yang Maha Esa sifatnya, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan lillah. Ya wahidu ya ahad ya wahid, Tuhan yang sifatnya Esa, berilah kami kemampuan melaksanakan lillah. Ya ahad, Tuhan yang Maha Satu Zatnya, berilah kami kemampuan untuk menerapkan billah. Itu adalah kandungan-kandungan doa yang ada dalam sholawat wahidiyah. Kalau lillah itu apa, billah itu apa, dan seterusnya itu ilmiah. Ilmiah bisa membantu kita, tapi tidak akan banyak. Yang paling penting itu adalah doa kita, mujahadah kita, sholawat kita. Dalam penerapan wahidiyah itu yang paling penting mujahadahnya. Ilmiah itu penting, sangat penting. Tapi mujahadah pun lebih penting. Tapi itu tidak bisa kita pisah. Kedua-duanya harus kita lakukan secara serentak. Ada orang yang mujahadahnya hebat, paham tentang billah, paham tentang lillah, tapi karena tidak paham ilmiah lillah billah, maka ketika menjelaskan lillah billah akan menjadi salah kaprah. Karena faham untuk dirinya pribadi. Oleh karena itu penting juga ilmiah tentang ajaran wahidiyah. Namun semuanya itu berdasarkan hidayah. Dan hidayah itu hanya bisa kita dapatkan melalui mujahadah. Maka marilah mujahadah khususnya mujahadah kubro kali ini itu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin satu bacaan Allahumma ya wahidu ya ahad kita dalam arena mujahadah kubro ini lebih baik daripada kita membaca Allahumma ya wahidu ya ahad 1 juta kali tapi seorang diri. Kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah 1 kali secara berjamaah makmum derek mu'alif sholawat wahidiyah dalam arena mujahadah kubro ini lebih baik dari 5 juta kali kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah berdasarkan hawa nafsu kita sendiri. Itu dijelaskan oleh Sayyid Zaini Dahlan, menjelaskan bahwa yaitu tadi bandingannya 1 dibanding sekian juta kali. Karena apa? Karena kita mengikuti bimbingan mu'allif sholawat wahidiyah yang kita yakini sebagai alimun billah wa alimun bi ahkamillah. Itu pentingnya ikut bimbingan itu seperti itu. Maka sekali lagi mari kita perbaiki hati kita. Kita siapkan lahir batin kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mujahadah kubro pada malam hari ini, malam pembukaan yang merupakan malam tolak ukur baik dan tidaknya mujahadah kubro selama 4 hari 4 malam. Semoga diberi barokah, diberi ridho dan senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita mohon khususnya untuk diri kita dan umumnya kepada masyarakat jami'al alamin agar perjuangan kesadaran fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini semakin hebat dan semakin hebat, agar pengurus penyiar sholawat wahidiyah di segala tingkatan semakin solid, semakin kuat dan semakin militan. Mari para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, saya makmum di belakang jenengan. Karena bagaimanapun juga saya ini termasuk orang yang paling tidak mampu di antara yang hadir pada malam hari ini.
Oleh karena itu saya makmum dumateng panjenengan semuanya. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah, kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rintihan kita sampaikan kepada mu'alif sholawat wahidiyah dengan perasaan yakin bahwa doa kita akan diterima, sholawat kita, mujahadah kita, permohonan kita akan diterima oleh Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdad. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdad. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Para hadirin hadirat, dalam bermujahadah kita sangat dianjurkan untuk merasa bahwa diri kita ini penuh dosa. Diri kita ini penuh dosa, penuh kezaliman. Kita telah banyak berbuat zalim, baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap pengamal sholawat wahidiyah, terhadap jami'al alamin, terhadap semua kita memiliki kezaliman yang luar biasa. Banyak hak-hak orang lain, banyak hak-hak makhluk lain yang ada pada diri kita, tapi belum bisa kita berikan. Mari kita introspeksi sekali lagi, kita merasa berdosa di hadapan Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itulah satu-satunya cara agar doa kita, mujahadah kita ini lebih menyenangkan daripada yang lain di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mu'alif sering dawuh aninul mudnibi ahabbu alayya min tasbihil muqarrabin. Rintihan taubatnya orang-orang yang merasa berdosa itu lebih aku senangi kata Allah daripada tasbihnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu satu-satunya cara. Apabila dalam bermujahadah kita tidak merasa berdosa atau bahkan merasa lebih baik, sangat disayangkan. Oleh karena itu mari sekali lagi benar-benar kita tata hati kita dengan lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghos bil ghos, dengan sebaik-baiknya dan tentu dengan perasaan penuh dosa. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafina wa habibina wa qurrati a'yunina nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujjati bahril wadah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama
نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوداع حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بحر الوداع حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما طبه علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بحر الوداع حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هلكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هلكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي أين ترد كل ذلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هلكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هلكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام
عليك نور الحق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. Para hadirin hadirat, di dalam kitab Usuriyah itu dijelaskan ada sebuah riwayat bahwasannya suatu saat itu ada seorang remaja menghadap sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu tangan remaja itu puter atau seperti habis terbakar seperti ini. Sowan kepada Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah agar disembuhkan. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, kenapa tanganmu seperti itu? Remaja itu pun bercerita, ya Rasulullah, tadi malam aku itu mimpi ibuku, orang tuaku itu di neraka. Aku ingin menolong ibuku, ingin menolong orang tuaku. Kemudian dalam mimpi itu tanganku tersambar api neraka. Ketika bangun, tangannya ini benar-benar keding, benar-benar seperti orang terbakar. Mendengar cerita itu, Rasulullah pun menyuruh wanita tersebut memegang tongkatnya. Kalau begitu sekarang pegang tongkatku dan selamatkan ibumu. Setelah itu remaja putri itu memegang tongkat Rasulullah dan diajak kembali menyelamatkan ibunya. Ternyata ketika bergandengan dengan tongkat Rasulullah, api neraka itu padam. Ini menunjukkan bahwa api neraka itu sama sekali tidak berani menyentuh Rasulullah. Maka itu kita mohon kepada Rasulullah agar kita kelak di akhirat benar-benar mendapat syafaatnya, saudara-saudara. Mari kita mohon kepada Rasulullah, ya Sayyidi, ya 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 Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'udhur ilayya sayyidi binadra موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ذلت حيلتي خذ بيدي يا شافع الخلق حبيب الله ذلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي
يا شافع الخلق حبيب الله صلاته جلت وظلت التي خذ بيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت حيلتي ببلدتي خذ بيدي يا شافع الخلق حبيب الله ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا ما مسعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا ما مسعين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا ما مسعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا ما مسعين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا ما مسعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله
اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة. اللهم بارك ما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله ya Allah. Mugi-mugi nyen paringi mujadah kubra gelombang pertama niki barokah ya Allah. Sebab tolak ukur barokah dan tidaknya mujadah kubra itu ada di gelombang pertama ini. Kami mohon ya Allah berikanlah barokah kepada mujadah kubra khususnya gelombang pertama ini. Wa fi hadhil mujadatil kubra ya Allah. 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 Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawsi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin waj'al fihi tasiran baligha. Balligh jami'al alamin waj'al fihi tasiran baligha. Balligh jami'al alamin نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفي الروح وفي الروح
ففروا إلى الله 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 ففروا 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 إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا 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 إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Sekian dari saya. Semua kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghauti radhiyallahu an nadrah wal barakah wa afwa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.